Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tempat paling angker buat orang yang lagi kesulitan kayak saya ini ya, atau ada yang kesamaan cerita seperti saya, ada yang ngalamin seperti saya. Pada kesempatan kali ini lagi hujan ya, makanya saya pakai jaket dingin sekali, dan malam hari saya buat videonya. Soalnya kalau saya nunggu anak tidur dulu baru bisa bikin video. Kali ini saya mau membahas tempat paling angker buat orang yang punya hutang seperti saya ya. Tapi bukan tempat angker itu kita pergi ke dukun terus ke kuburan atau ritual atau apa, itu jangan ya, jangan sama sekali. Kita niatnya hidup itu kita dikasih keluarga, dikasih istri, anak, itu untuk kebutuhan mereka, bukan untuk jadikan korban mereka, gitu. Tempat yang paling angker itu kalau kita pergi ke dukun, entah disuruh beli minyak Arab, beli tetek bengek, wah disuruh cari ini cari itu, wah tinggal rupa, wah kita malah pusing, udah buang-buang duit. Kita harusnya dicari duit malah buang-buang duit ya. Iya, kalau setelah itu kita sukses kita dikalinya, kalau kita cuma ditipu kita ngeluarin duit banyak gimana juga. Tapi tempat yang paling angker menurut saya itu kalau orang yang punya utang kayak kita itu, yaitu saudara. Kita coba kita bayangin, kita lagi bingung nyari duit, kita pergi ke tempat keluarga atau saudara, kita pinjam duit. Itu angker banget. Boro-boro kalau dia pinjemin, kalau enggak kita mau pergi, mau pamit aja mau gini. Makanya saya bilang itu tempat paling angker untuk orang yang posisi seperti saya ini. Entah harus sama keluarga, pemirsa semua ya kan? Mungkin ada yang lebih tahu. Kalau kita pergi ke saudara, kita udah tahu keluarga itu hidupnya enak, udah mapan, rezekinya banyak. Tapi kalau kita pinjam duit ke sana, orangnya itu saudara kita bisa bawa kalung itu gembeng-gembeng emasnya renteng ya, banyak itu di gelamnya banyak. Kita ke situ mau pinjam duit 1 juta atau 2 juta, itu bilangnya enggak punya. Kalau kita pinjam kalungnya, bilangnya ini emas cantik, enggak laku dijual, itu pasti gitu. Makanya itu saya bilang tempat angker. Dan sebagian besar kalau saudara itu kalau dipinjam duit itu bukannya ngasih pinjaman, kalau boro-boro kalau dia ngasih itu waktunya itu mepet, atau pada maunya dia mau minta barang minimal apa yang kita punya mau diminta, iya kan, atau ditukar dengan barang yang paling berharga buat kita. Itu ada utang di balik batu ya, ngomong ya. Itu kalau saudara sebagian besar kayak gitu ya. Kalau kita pinjamnya ada 10 juta, bilang aja jual kebunmu ya, itu kalau saudara gitu ya mas ya. Saudara itu sebagian besar kayak gitu. Makanya saya bilang tempat paling hebat. Makanya saya kalau pergi cari uang atau cari pinjaman, saya nggak pernah ke tempat saudara, cuma bikin malu ya. Mending kita perginya itu ke teman atau ke saudara bisa, tapi jangan pinjam duit. Misalkan saudara kita punya duit, kita kesana minta solusi, saya ada masalah kayak gini, itu gimana jalan baiknya. Itu kalau saudara kita baik, itu masih solusinya juga baik. Tapi malah sebagian itu ada yang ngomong gini, kamu jual aja biar tenang, jual kebun kamu, hidup kamu, biar utang kamu lunas, hidup kamu nggak keteteran, gitu kan. Itu juga solusi, tapi kalau menurut saya kurang baik, gitu kan. Entah kalau menurut mas
Mas atau mbak yang lagi nonton ini ya. Tapi kalau menurut saya tempat yang paling tepat untuk kita berteduh, untuk kita mengembangkan rasa kita ya kan, untuk menenangkan kita, itu yang paling tepat adalah orang tua. Kenapa saya bilang paling tepat itu orang tua? Karena andai dia punya, dia pasti ngasih ya. Kalau kita mau kembaliin, dia nggak nuntut berapa waktu lamanya. Yang penting kamu, yang penting kita di, ya apa ya, dikasih jalan keluar. Ini kamu pagi dulu, ntar kalau kamu udah bisa balikin, itu biasanya dari orang tua. Karena kalau orang tua kita ada, itu pasti dikasihin. Tapi kalau seandainya orang tua kita nggak punya, kita ke situ, tetap aja ke situ. Kalau saya, menurut saya yang paling tepat ke tempat orang tua. Karena seandainya dia nggak punya, dia pasti mendoakan kita biar dapat jalan yang terbaik, dapat solusi yang terbaik, itu pasti. Makanya itu yang paling tepat. Tapi lihat dulu aura orang tua kita. Kalau orang tua kita lagi apa ya, lagi banyak masalah, terus kita ngomong, yo kita disemprot ya kan. Yo kita cari waktu yang tepat, lihat agar aura orang tua kita kayak apa dulu ya kan. Kalau orang tua lagi nggak ada masalah, lagi tenang, lagi rileks, nah kita ngomong pelan-pelan baik-baik, kita punya masalah gini-gini, terus gimana pak bu, kita cerita apa adanya, kita kesananya bareng sama istri ya kan. Kita ngomong berempat baik-baik, insya Allah dikasih solusi yang terbaik. Biasanya orang tua, dia punya apa, dia suruh pakai dulu, ini lah pakailah dulu gitu, itu pasti. Dan seandainya dia nggak punya, dia pasti mendoakan kita ya, secepatnya dapat jalan keluar, secepatnya dapat apa yang kita cari, itu pasti. Makanya itu tempat yang paling tepat menurut saya. Jangan dukun ya mas ya, enggak, itu enggak boleh, mesti dosa gitu ya. Itu tempat satu itu aja. Cukup sekian dari saya, semoga ada kesamaan kita berbagi solusi tadi di lain waktu. Cukup sekian, terima kasih, sudah, saya sangat berterima kasih sudah mau nonton konten saya. Udah, kalau bisa ya syukur-syukur, bantu like, subscribe ya kan, bisa bagi komen. Saya sangat senang, alhamdulillah kita berbagi solusi. Cukup sekian dulu, saya tutup. Saya mau itu nemenin anak tidur, kasihan sendirian di kamar. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan ucapan saya mohon maaf yang sangat banyak. Terima kasih.